Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ketua DPP Ikatan Terapi Wicara Indonesia, Bapak Waspada STRKes. Yang kami hormati, Direktur Eksekutif Akses Sehat, Ibu Alwin Hovidoh ST. Yang kami hormati, Sekretaris Eksekutif Akses Sehat, Dr. Tika Puspa MKM. Dan yang kami hormati, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu seluruh peserta Simposium Nasional yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menghadiri kegiatan Simposium Nasional pada siang hari ini dengan tema membaca fenomena speech delay dengan pendekatan multi pihak. Sebelum acara dimulai, saya Viviana, pembawa acara pada siang hari ini, akan membacakan rundown acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Simposium Nasional. Kepada Saudari Desti Silviana, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kayaknya kok pada tegang ya. Ya, sebelumnya yang terhormat dan yang saya hormati Bapak DPP Ketua Ikatan Terapi Wicara Indonesia, Bapak Waspada, dan yang saya hormati Direktur Akses Sehat ya, Direktur Eksekutif Akses Sehat Ibu Alwin Hovidoh, dan
Teman-teman semua, siapa ini teman-teman ya, biar nggak pada kaku nih kayaknya. Teman-teman semua dan rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir dalam agenda pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena di sini memang berbagai kalangan ya, ada dokter umum, dokter spesialis anak, psikolog anak, kemudian ada terapis wicara, ada juga dari fisioterapis dan lain sebagainya yang memang saya rasa acara ini memang penting seperti itu. Dan tentunya tujuan dari acara ini yaitu simposium nasional ya, simposium nasional membaca fenomena speech delay pendekatan multi pihak. Karena dari macam pihak gitu, tentunya dengan harapan kami yaitu kami mempertemukan para expert dan ahli yang konsen dalam bidangnya. Kenapa kami mengadakan agenda simposium ini atau focus group discussion ini? Karena ternyata dari Aksa Sehat ini memiliki data kontak orang tua yaitu sekitar 10.000 ya Bu Alun ya. 10.000 data kontak orang tua yang memiliki anaknya itu memiliki gejala speech delay seperti itu. Nah, ini kan menjadi keresahan kita bersama. Tentunya ada terapis loh yang mau hadir di acara ini. Ada dokter spesialis anak juga loh. Artinya kan yang memang menjadi memang menjadi keresahan gitu, keresahan masyarakat, keresahan para orang tua. Jadi harapannya dengan adanya simposium nasional ini kita bisa menemukan solusi bersama, merekomendasikan apa sih yang bisa ditangani dalam penanganannya itu seperti apa, solusinya seperti apa untuk pencegahan penanganannya terkait dengan speech delay itu. Itu kurang lebihnya dari agenda kita pada siang hari ini, dan nanti kita akan bagi menjadi beberapa klaster. Ada 2 klaster dan akan difasilitasi ya dengan fasilitator yang memang konsen dalam bidangnya. Baik, kurang lebih seperti itu gambaran acara kita pada hari ini dan besok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang memang sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Surabaya, jauh-jauh dari Pontianak, ada yang dari Aceh juga untuk hadir di agenda kita pada hari ini dan besok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Ikatan Terapi Wicara Indonesia. Kepada Bapak Waspada dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alwin, selaku Direktur Eksekutif dari Aksa Sehat, dan Dr. Tika. Yang saya hormati seluruh peserta simposium pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari yang sangat bahagia dan dingin ya, karena Ramadan ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam Fastabiqul Khairat. Semua saya yakin yang datang ke sini bukan untuk ngobrol atau untuk jawab-jawab yang tidak bermutu, tapi akan membicarakan masalah yang sangat-sangat penting. Saya selaku pimpinan daripada sebuah organisasi profesi yang membawa sekitar 2.300 anggota di seluruh Indonesia dan kurang lebih di 24 provinsi, ya, Ikatan Terapi Wicara Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas inisiasi daripada rekan-rekan di Aksa Sehat.
di mana ini sebuah titik poin yang sangat luar biasa, menjadi sebuah kolaborasi, bagian dari kolaborasi yang cukup positif. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya di hari ini kita bicara fenomena di Speed. Kalau dibicarakan hanya satu hari, saya pikir baru dapat berapa lah ininya, karena tentunya setelah kita tahu terus mau ngapain sih? Kalau tahu ya sudah tahu aja ya, itu sayang. Kalau udah tahu nggak ada action lebih lanjut dengan tindakan-tindakan yang lebih berkualitas sesuai dengan sasaran yang akan kita tangani bersama. Dan kolaborasi ini akan menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa, apalagi kalau ini bisa berskala nasional, bukan hanya di Jakarta, tapi nanti ada di perwakilan provinsi, bahkan mungkin di kabupaten. Ya, nanti dalam slide kita akan sedikit sampaikan kenapa begitu penting sih hari ini dibahas. Kalau saya boleh berkata, lebih dahsyat dari COVID menurut saya masalah delay speed, lebih dahsyat dari delay. Kalau COVID ya sekarang udah melandai dan korbannya ya maaf ya bukan tidak banyak, tapi kalau yang delay speed ini Masya Allah, nanti kalau teman-teman tahu apa yang saya sampaikan, mungkin bagi yang pemerhati dan orang yang jatuh cinta ingin punya kontribusi terhadap delay speed, bagus kalau bisa tidur. Ya, ini yang mungkin akan menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik teman-teman, dan saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Akses Sehat dan juga dari Generous yang menjadi supporting kegiatan ini. Tapi mohon dengan segala hormat, saya berharap ini ada rencana tidak lanjut. Apalagi saya lihat nih tenaga mudanya sangat luar biasa ya. Saya termasuk generasi yang udah agak ya di atas lah ya, tapi saya lihat dari generasi muda ini sangat-sangat potensi sekali menjadi agen perubahan ya, agen perubahan untuk positif ya, dalam artian bagaimana kita punya andil sekecil apapun, punya akses untuk memberikan kepada bangsa kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan sharing tentang delay speed yang kami pahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Waspada. Selanjutnya, sambutan beserta pembukaan akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Akses Sehat kepada Ibu Alwin Hafidoh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Waspada STR Ketua Ikatan Terapi Bicara Indonesia atau IKTWI yang sudah berkenan hadir membersamai kita semua. Yang kami hormati Ibu Retno Syari Septiani SPPMSC Mbak Sari, yang mungkin hari ini dan besok akan memandu kita semua untuk melaksanakan diskusi kita. Yang kami hormati dan ini teman ngobrol saya Dr. Tika yang bersedia hadir hari ini juga, dan juga pembina Akses Sehat yang mungkin hari ini hadir di luar ya, berulang-ulang ya, dan juga seluruh peserta simposium, dokter, terapis, psikolog, ahli gizi. Masya Allah, suatu kehormatan yang luar biasa bisa Yayasan Akses Sehat
bisa bersama dengan rekan-rekan sekalian di sini untuk membicarakan satu isu yang sangat penting gitu. Alhamdulillah acara simposium Speech Delay ini bisa terlaksana. Terima kasih khususnya untuk panitia yang mungkin 2 minggu terakhir ya, siang dan malam bekerja untuk terselenggaranya acara ini. Teman-teman luar biasa. Yayasan Akses Sehat Indonesia, mungkin saya perkenalkan ya, kami perkenalkan. Yayasan Akses Indonesia itu lahir di masa pandemi ini, Bu, gitu ya Bapak. Kita lahir di tengah masyarakat Indonesia yang sedang, ya bukan hanya Indonesia ya, dunia ya, kita melawan pandemi COVID-19 yang ini mau nggak mau merubah tatanan kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah teknologi informasi ya. Kalau dulu kita nasihatin anak supaya jangan deket-deket gadget gitu, apalagi usia 2 tahun ke bawah itu kan nggak boleh sama sekali ketemu gadget. Nah, tiba-tiba kita sampai satu masa yang bahkan gadget itu menjadi alat pendidikan gitu. Kalau dulu ya jangan nonton TV, jangan main HP gitu. Sekarang ayo nak, ayo pegang HP, ayo belajar gitu kan. Itu satu ini ya, perubahan yang disadari atau tidak sadari, kita sukai atau tidak kita sukai, itu merubah tatanan hidup kita semua. Dan ternyata nggak bisa mundur ke belakang. Ketika pandeminya udah selesai, itu nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Jadi kita sekarang ya baru gitu, kehidupan baru di mana memang kita harus menerima gitu kemajuan teknologi informasi itu. Yang ada konsekuensinya, salah satunya adalah munculnya mungkin masalah terkait dengan tumbuh kembang anak. Salah satunya adalah speech delay. Dan ini terbukti dengan perkembangan 2 tahun terakhir. Kalau mungkin iseng-iseng buka Facebook gitu, itu grup terapi bicara itu sekarang membernya sudah 28.000. Mungkin ada satu yang grup lagi itu yang baru berapa bulan membernya sudah berapa 10.000 ya, gitu, masya Allah gitu. Dan itu aktif gitu, saya mantau tiap hari ada aja gitu diskusinya. Itu bukti bahwa memang ada gitu dan banyak. Dan speech delay sendiri bergeser mungkin Pak, bukan hanya menjadi ranah medik gitu, bukan hanya ranah tumbuh kembang anak gitu, tapi juga bergeser menjadi masalah sosial gitu, dimana ya memang ada pengaruh teknologi, ada pengaruh lingkungan, orang nggak bisa keluar, nggak bisa berinteraksi di tempat-tempat publik dan sebagainya. Jadi ada masalah sosial juga di sana. Karena itu Yayasan Akses Sehat Indonesia merasa perlu gitu ya, untuk ikut andil dalam isu ini. Dan mudah-mudahan dari majelis ini, dari simposium ini besok bisa kita menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita, dan bisa menyebar ilmunya untuk para orang tua dan juga rekan-rekan seprofesi kita, dan bisa berkembang menjadi lebih baik. Demikian kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Simposium Nasional Membaca Fenomena Speech Delay Pendekatan Multi Pihak saya nyatakan dibuka. Demikian, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Alwin yang telah membuka acara simposium pada siang hari ini. Acara selanjutnya, pemutaran video Akses Sehat Indonesia. Yayasan Akses Sehat Indonesia adalah organisasi nirlaba yang melakukan upaya-upaya advokasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, berupaya mendorong kegiatan dan memberdayakan organisasi kemasyarakatan dalam upaya promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat,
serta mendukung kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Yayasan ini didirikan atas dasar kepedulian dan komitmen untuk menggalang sumber daya, dana, dan pengalaman dalam menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya TB, tuberkulosis, dan tumbuh kembang anak. Akses Sehat berfokus membangun upaya kemitraan dalam peningkatan kemampuan dan peran relawan, kader kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan. Dengan visi menjadi lembaga yang membantu kemudahan akses kesehatan bagi seluruh warga dan misi membangun upaya-upaya advokasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, membangun jejaring stakeholder dalam bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat, mendorong kegiatan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat oleh relawan, kader kesehatan dan organisasi kemasyarakatan, menggalang sumber daya dan dana untuk kebutuhan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mendukung pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat Indonesia, serta mendukung kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang kesehatan masyarakat. Lingkup aktivitas Yayasan Akses Sehat Indonesia mencakup advokasi. Akses Sehat Indonesia melakukan pendampingan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami membentuk pos kesehatan komunitas yang dikelola kader sebagai pusat informasi dan pendampingan pasien. Edukasi. Kami melakukan penyuluhan kesehatan di komunitas baik daring maupun luring tentang masalah-masalah kesehatan masyarakat. Kami juga mengembangkan konten-konten audiovisual edukasi kesehatan masyarakat melalui media sosial. Riset. Kami mengembangkan riset dalam bidang kebijakan kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pengembangan kapasitas. Kami melakukan peningkatan kapasitas terhadap kader kesehatan dan stakeholder lainnya berupa pelatihan kesehatan, organisasi, advokasi, dan psikologi. Saat ini, Akses Sehat Indonesia memiliki 5 klaster program, yaitu tuberkulosis, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, tumbuh kembang anak, stunting dan nutrisi, serta kesehatan gigi. Struktur pengurus Yayasan Akses Sehat Indonesia terdiri dari tim ahli kesehatan, direktur eksekutif, sekretaris eksekutif, manajer keuangan, divisi program, divisi kemitraan, divisi diklat dan dikbank, serta divisi sumber daya relawan. Yayasan Akses Sehat Indonesia juga membangun kerjasama dengan mitra Kementerian Kesehatan, Global Fund, STPI, Penangulu, serta Geneos Indonesia. Nah, itulah video dari Akses Sehat Indonesia. Untuk acara selanjutnya, simposium ini akan dilanjutkan dengan sharing session dan diskusi terfokus. Nah, rangkaian kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Retno Syari Septiani. Sebelum itu, saya akan sedikit memberitahu tentang Ibu Sari. Ibu Sari ini biasa dipanggil dengan Mbak Sari. Beliau seorang tenaga akademis di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
Beliau juga sedang menempuh pendidikan S3 doktoral di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Ilmu Pangan. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Adelaide, Australia, dan Universitas dan Politeknik di Singapura dengan jurusan Food Processing. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Pangan Adikarya Nusantara pada tahun 2016, dan penghargaan ini langsung diserahkan oleh Bapak Jokowi di Istana Negara. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Sari. Nah, untuk selanjutnya, forum ini akan dipandu oleh Mbak Sari. Saya Viviana Fada sebagai pembawa acara pamit undur diri. Kepada Mbak Sari dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berdiri dulu ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua, Mbak dan Mas. Apa kabar hari ini? Ini walaupun sudah siang harus tetap semangat ya. Yang pertama, kami ya, saya pribadi maupun dari panitia mengapresiasi ya dengan sangat kehadiran Bapak Ibu semua di sini, semuanya expert ahli ya dalam simposium nasional membaca fenomena speech delay, pendekatan multi pihak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Akses Sehat Indonesia, yang terhormat Ibu Alwin Hafidhoh ST dan juga Ibu Dr. Gigi Tika dari Akses Sehat, yang terhormat Bapak Waspada, Sarjana Terapan Kesehatan yang sudah memiliki pengalaman di bidang terapi wicara ini lebih dari 20 tahun ya, yang nantinya akan menjadi seri session narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dari bidang kedokteran ya, baik dokter anak, dokter umum maupun dokter gigi ada di sini semua. Yang terhormat Bapak Ibu dari terapi, kemudian dari psikologi, ada juga dari komunitas, serta orang tua ya, anak-anak ya yang memiliki pengalaman dengan speech delay. Pada kesempatan hari ini, 2 hari ini ya, hari Sabtu dan Ahad besok, kita akan berdiskusi bersama ya. Kenapa sih simposium ini kita adakan ya, dan kenapa menjadi sesuatu yang penting. Nah, saat ini kita sudah sering mendengar masalah stunting ya kalau hubungan dengan anak. Ketika stunting ini sudah menjadi permasalahan nasional dan sudah banyak para pihak, bahkan pemerintah yang sudah care, kemudian penanganan solusinya seperti apa itu mungkin sudah ada. Nah, kasus speech delay ini sesuatu sebetulnya bukan hal yang baru ya. Pasti sudah ada dari dulu, tetapi mungkin baru muncul di permukaan. Seberapa pentingkah sih sebetulnya pengatasan speech delay ini, mungkin belum terlalu banyak pihak ya yang mungkin peduli, ataupun seberapa penting sih gitu ya daripada permasalahan yang lain. Tetapi dari Akses Sehat menginisiasi ya forum ini ya, yang harapannya dari kita yang ada di sini muncullah ya perjuangan kita untuk memberikan kontribusi ya dalam permasalahan speech delay khususnya di Indonesia. Karena masalah anak gitu ya, anak bukan hanya menjadi aset keluarga, aset orang tua, tetapi anak menjadi aset bangsa. Nah, salah satu kendala atau hambatan di masa tumbuh dan kembang anak ini adalah speech delay. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan ya, mulai dini gitu ya, bahwa tidak hanya faktor yang kelihatan misalnya seperti stunting dan masalah yang lain, tapi speech delay yang mungkin bisa dibilang
masih sesuatu yang abstrak gitu ya. Belum ada ibaratnya sesuatu definisi skill itu apa, kemudian disebabkan karena apa secara pastinya. Bahkan penelitian tentang skill mungkin masih sangat terdata saat ini. Karena itu marilah kita bersama-sama 2 hari ini dari Bapak Ibu semua, dari multi pihak, kita bisa merumuskan ya sesuatu, kita sedikit berkontribusi untuk bangsa ini, khususnya untuk anak-anak sebagai aset bangsa, agar mereka lebih lebih sehat, hidupnya lebih berkualitas dengan mungkin ya dengan adanya sedikit hambatan mengenai skill. Harapannya dari forum ini kita bisa memberikan kontribusi dari sini untuk bangsa kita, untuk nasional, untuk akses bangsa Indonesia, yaitu anak-anak yang sehat dan bebas dari skill. Itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Waspada selaku DPP dari Ikatan Terapi Bicara Indonesia untuk bisa ke depan. Sebelum kita mulai ya perbincangan gitu ya Pak ya. Jadi ini tuh simposium nasional gitu ya. Tapi jangan terlalu berkelanjutan nih Pak ya. Jadi kita santai gitu ya, tapi serius gitu ya. Karena yang kita bahas ini sebetulnya bukan masalah yang sepele gitu ya, tapi membutuhkan kontribusi dari banyak pihak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini itu menjadi orang yang terpilih Pak, dan memilihkan diri. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya, yang telah bersedia meluangkan waktu ya 2 hari ini ya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua, para ahli ya, dokter, psikolog, terapis yang tentunya itu sangat sibuk ya. Nah, tapi alhamdulillah beliau-beliau ini masih meluangkan waktu, pemikiran ya, kontribusi sumbangsih ya, bahkan mungkin materi juga gitu ya. Dan alhamdulillah difasilitasi oleh Akses Sehat. Harapannya aksi kita hari ini menjadi sesuatu yang nyata gitu ya ke depan, dan ada tindak lanjutnya. Amin. Ya. Sebelumnya saya bacakan dulu ini Bapak Waspada. Wah, ini sebetulnya kita sama-sama masih jadi mahasiswa nih. Ya, jadi beliau ini adalah ketua dari DPP Ikatan Terapi Bicara Indonesia. Nama lengkap Waspada ya. Jadi selalu waspada. Insyaallah. Ya. Waspada STR, Sarjana Terapan Kesehatan. Sudah lebih dari 20 tahun ya berkecimpung di dunia terapi wicara ya, menjadi PNS ya di Poliklinik THT RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian juga menjadi koordinator terapis di Klinik MH Tamrin, kemudian pernah juga di Klinik Pelangi Kasih Pontianak, kemudian di Klinik Rahmi Yogyakarta gitu ya. Dan ternyata luar biasa sekali concern beliau di terapi wicara ini gitu ya, dan sampai saat ini pun juga masih belajar menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa di program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Uhamka. Mohon dukungan dan doanya. Ya, semoga nanti sudah lagi menjadi doktor ahli terapis bicara. Ya, untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Waspada yang kita berbincang bersama. Mungkin nanti kita ada juga sesi tanya jawab ya. Siap. Kalau bisa jawab tapi ya. Ya. Kalau nggak saya ini ya, cari. Ya. Oke Pak Waspada, ini merupakan suatu fenomena nasional ya, karena sebetulnya sudah dulu gitu ya. Cuma mungkin orang tua ataupun ini belum terlalu care gitu ya. Seberapa penting sih sebetulnya, atau stress diri itu sesuatu yang perlu diatasi nggak sih gitu ya, ataukah hanya sesuatu yang normal-normal saja gitu? Iya, betul. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, jauh-jauh hari sebelum teman-teman di Akses Sehat mengangkat, karena saya lihatnya baru hari ini diangkat, kurang lebih 2018 saya menghadap ke Komisi 3 DPD RI karena saya sudah merasa prihatin dengan kondisi banyaknya anak-anak
telah bicara. Jadi bukan fenomena di masa pandemi 2018 kan kita belum pandemi ya Bu ya. Itu kita sudah mengkhawatirkan, dan ternyata ditambah dengan musibah pandemi yang kita enak tidak enak, senang tidak senang, itu menimpa negara kita juga ya, tidak luput daripada pandemi. Dan ternyata ini memperburuk keadaan. Dan kami dapat informasi dari rekan-rekan sejawat yang kebetulan punya akses ke ASA, Association Spirit and Knowledge Association di Amerika. Mereka mengadakan sebuah riset di masa setelah pandemi 2021-2022 ini, dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan bahwa kemunduran terapi wicara dulu itu di fase usia 1,5 tahun Ibu. Itu kriteria mereka, tapi sekarang dimundurkan jadi 2 tahun baru dikatakan terlambat. Dan konsekuensinya sekarang juga di penjaminan. Mungkin teman-teman kalau yang pernah ke Amerika, ya kalau saya sih belum pernah dengar bang. Mereka penjaminan itu sedemikian ketatnya, jadi otomatis ini pun jadi menjadi beban juga kepada orang tua, karena dia baru akan dijamin pada saat usia 2 tahun itu. Dan terjadi yang kita ngerikan itu adalah mundur 6 bulan. Yang tadi kita mengatakan 1,5 tahun itu sudah diindikasikan delay, tapi sekarang 2 tahun dikatakan delay. Ya seperti itu nih, ya juga akan menjadi sebuah catatan buat kita semua. Dan kemudian saya juga membuat ini ya, slide mungkin yang paling menarik ini ada beberapa termasuk dari Indonesia nih, Dr. Yarna ini mengatakan juga, mungkin dia juga sama kali membaca dari referensi itu. 1 dari 5 anak akan mengalami keterlambatan menggunakan kata-kata atau lambat bicara, dan efeknya beberapa anak juga menunjukkan masalah perilaku karena mereka frustasi ketika ingin mengucapkan atau menyampaikan apa yang diinginkan. Ini luar biasa, 1 dari 5 anak, berarti sekitar 20%. Nah, kenapa saya bilang, loh kayaknya lebih biasa dari COVID nih saya bilang. Karena ini kayaknya kok besar banget, kalau dihitung jumlahnya se-Indonesia berapa juta ya anak. Ya, ini kita bicara delaynya ya. Dan sangat-sangat bahayanya sampai saya sampaikan ke DPR itu kenapa? Saya bilang ini adalah aset bangsa. Saya terinspirasi dari sebuah lembaga di Amerika mengatakan begini. Dia menggelontorkan dana yang cukup signifikan untuk anak yang gangguan konduksi. Jadi pendengarannya terganggu, tapi bukan di senternya, bukan di perifernya, tapi di pasca membran timpani ke dalam. Itu sering terjadi pada kasus-kasus yang sering flu, demam, dan orang tuanya menganggap remeh. Akhirnya dia berbulan, bertahun jadi blue air atau cairan yang mengental, tapi bukan congek, karena dia ada di belakang gendang, dan itu menghambat hantaran suara yang akan masuk ke auditory processingnya. Dan ternyata beberapa ahli mengatakan sekitar 10-20% suara dikorupsi. Jadi korupsi itu ternyata bukan di dunia nyata saja, di sini ada korupsi, karena dia mereduksi bunyi 20%, 20 dB, 10-20 dB, artinya suara yang kita lontarkan, bunyi yang kita bunyikan itu diserap sama dia cara itu sehingga nyampe ke otaknya tentu tidak clear. Terbayang dong oleh Bapak Ibu sekalian, dia sedang menyerap bunyi-bunyi, dan ini terjadi di fase anak-anak 3-5 tahun. Lagi masa-masa yang cukup emas, golden period ya, kalau nggak salah itu. Nah, terbayang dong, hanya masalah mekanisme konduksi saja mengurangi dampak dengar sekitar 10-20 dB dan berdampak kepada serapan bahasa. Ya, ini yang sangat-sangat prihatin. Dan Amerika mengatakan apa? Kenapa kami gelontorkan begitu dana besar? Karena anak-anak ini aset kami. Itu hanya bagian kecil loh. Menurut saya bukan nggak bahaya, tapi ya menurut saya sih agak remeh-remeh lah penyakit itu. Karena begitu diterapi dengan benar, nanti itu bak eksesiusnya kebuka, clear, selesai.
Cuman kan kok nggak diminum obat, nggak disemprot hidungnya dengan obat, itu kan nanti dia tetap terus menjadi cairan di situ. Nah, tapi seberapa persen para orang tua memahami hal ini? Bahkan dengan sepele ya, antar sembuh, antar main hujan, begitu lagi. Kadang jajan sembarangan, terus lagi muncul lagi, terus berbulan bertahun. Nah, ini yang menurut saya juga salah satu hal yang menurut saya perlu kita waspadai. Terutama nanti dari kita, akses sehat juga bisa mengedukasi. Dan memang sebenarnya kalau secara, ini kita bicara teknologi ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Ada sekarang semacam center mikroskopik yang bisa dikoneksikan ke HP. Itu kan tidak ada tindakan invasif menurut saya sini. Itu bisa dibeli kalau nggak salah nggak sampai 200 ribuan. Programnya dicolok ke sini, itu kita bisa colok teropong sini, nanti gambarnya di sini. Karakteristik dari anak yang ada masalah problem gangguan konduksi, biasanya dia akan nampak keruh. Yang betul kan membran timpani bening seperti kaca. Nah, begitu kita lihat pancarannya butek atau keruh, itu terindikasi. Sederhana tuh. Dan saya pikir ini nggak mahal dan bisa kok. Saya pikir orang ayahnya di ngerokok bisa berbungkus-bungkus, kita nggak bisa ya Bu ya. Kayaknya bisa ya beli ya. Seharusnya Pak. Cuma masalahnya itu care apa enggak gitu. Dan mau apa enggak kan? Iya betul gitu. Yang perlu kita waspadai bersama. Jadi ada akses-akses yang saya pikir dengan kemajuan teknologi kita ambil positifnya, jangan hanya yang negatif main gadget-gadget saja. Ya. Terus selanjutnya, nah ini yang saya ingin sedikit tekankan juga kepada teman-teman mungkin yang terapis bicara sampai sudah paham. Kalau bicara itu adalah merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan bahasa dengan melibatkan koordinasi yang tepat. Karena kalau nggak tepat, lepetan ngomongnya, ya. Koordinasi yang tepat, gerakan otot lidah, otot rahang, bibir, jalur vokal, jalur suara sebagai jalan untuk menghasilkan suara yang dapat dikenali. Jadi kalau gerakannya tidak dikenali, hasil koordinasi gerakan tadi itu belum kita sebagai anggap sebagai bicara. Itu masalah. Ya. Dan perlu saya garis bawahi di sini Bapak Ibu. Kadang kita semua suka melihat bicaranya, tapi jangan lupa sebelum bicara dia harus ada bahasa. Jadi kadang saya suka, mohon maaf nih teman-teman sejawat profesi dokter, kadang didiagnosa delay speed, katanya dia delay language, karena bahasanya tidak ada. Bagaimana untuk ngomong, konsep bahasa nggak ada. Seperti itu. Jadi gerakan ini yang harus kita lihat sebagai bicara. Kemudian kalau bahasa adalah seperangkat aturan bersama. Jadi bahasa itu harus kesepakatan. Bahasa Sunda, Jawa, apalagi Batak, Ambon, kampung atau lokal itu sepakat, ya. Dari seperangkat aturan dia memungkinkan orang untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang bermakna. Bahasa dapat digunakan, diungkapkan secara lisan, dengan verbal, dengan tulisan. Jadi kita kadang kita nulis mesen apa pakai WA atau mungkin apa GoFood gitu kan. Terus atau dengan tanda atau simbol, atau membuat gerakan-gerakan yang lain seperti mata berkedip. Kadang kalau kita ini kan sama teman, nah itu kan bahasa juga, ya kita pakai bahasa. So, gerakan mulut dengan berbicara. Jadi antara bahasa dan bicara adalah saudara yang sangat dekat, tapi berbeda. Ya, jadi contoh kalau umpamanya bahasa, makan saya mau. Nah ini kan tatanan bahasa saya nggak benar, tapi saya bicara benar nggak? Benar kan saya bicaranya, tapi tatanan aspek bahasanya nggak benar. Jadi saya gangguan bahasa, gangguan bicara.
Jadi udah mulai ini ya, Bapak Ibu, paham apa malah bingung apa ngantuk? Paham lah. Menarik ya Pak ya. Nah mungkin juga jadi ini saya langsung wah ini kalau bahasa sama speech ya itu kalau misalnya seorang anak gitu ya muncul di bapaknya bahasa A, ibunya bahasa B gitu ya. Mungkin neneknya bahasa C. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik ya karena kan anak jadi menyerap loh ini kok perintahnya begini, yang ini begini, yang begini. Nah ini mungkin